Benar dulu. Halo. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzalal Qur'an hudal linnas hudal lil muttaqin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ketua DKM beserta seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang terhormat Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Muhajirin Ibu Hajah Nina beserta seluruh pengurus, yang terhormat Ibu penata acara, ibu-ibu para hajah, ustazah, hadirat yang sama-sama dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Pada sore hari yang berbahagia ini kita dapat hadir di masjid yang kita cintai dalam rangka pengajian rutin seperti biasa. Salawat beriring salam semoga terlimpah curah pada junjungan kita Nabiuna wa Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah kita yang hadir pada hari ini khususnya keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat pada umumnya, kelak di yaumil qiyamah nanti mendapat ridho Allah, dan insya Allah kita bisa masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah hari ini ya Bu ya. Yang bawa Quran buka surat Al-Baqarah-nya. Surat Al-Baqarah ini termasuk surat yang paling panjang di dalam surat Al-Quran. Merupakan surat kedua, masuk pada juz pertama. Dinamakan Al-Baqarah artinya sapi betina. Ciri perempuan atau betina itu dengan menggunakan tak marbutoh. Jadi taknya seperti bulatan, yang jika dibaca wakaf maka tak itu berubah menjadi ha, Al-Baqarah. Jadi tidak terbaca taknya itu. Dalam surat ini antara lain berisi tentang cerita anak yang berbakti kepada orang tuanya di bagian yang lainnya. Sementara di bagian yang lainnya ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi ada dua bagian cerita. Yang satu anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang lainnya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak yang durhaka kepada orang tuanya ini termasuk keluarga kaya raya. Anaknya tidak sabar menunggu warisan orang tuanya, sehingga orang tuanya kemudian dibunuh sama anaknya sendiri. Sementara di satu pihak lain
ada anak yang berbakti kepada orang tuanya, termasuk keluarga miskin. Ayahandanya sudah meninggal dan warisan yang ditinggali ayahandanya cuma 1 ekor sapi betina. Sapi betina warisan dari ayahandanya tersebut yang sudah meninggal dititipkan ayahnya sama Allah di salah satu hutan. Kerja anaknya ini sebagai pencari kayu bakar di hutan tersebut. Setiap kembali dari mencari kayu bakar, hasil dari kayu bakar tersebut dibagi 3. Sebagian untuk dirinya, sebagian untuk orang tuanya, sebagian disedekahkan. Jadi anak yang berbakti miskin lagi, tapi merupakan anak yang soleh. Ketika ayahanda yang dibunuh oleh anaknya sendiri tersebut, dia menuduh orang lain yang membunuh, padahal yang membunuh anaknya sendiri. Ketika dituduh oleh orang lain, maka orang lain yang tidak pernah melakukan pembunuhan tersebut minta keadilan kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa memberikan keadilan lewat wasilah sapi yang diceritakan dalam surat Al-Baqarah ini. Ternyata sapi yang dimaksud tersebut adalah sapi milik anak yatim yang berbakti kepada orang tuanya dan yang soleh serta miskin. Kemudian sapi ini dibeli sama orang kaya tersebut dengan harga emas seberat sapi. Coba berapa kilo kira-kira tuh ya? Sapi limosin berapa kilo? 1 kuintal. 1 kuintal itu berapa kilo? 1.000. 100.000 kilo. 100 kilo. 100 kilo. 100 kilo ya? Masa dikit amat 100 kilo? Ya kalau sapi limosin mah pasti 1.000 kilo lah paling kecil. Yang limosin tuh Bu, yang besar. Iya. 1.000 kilo itu kalau dirupiahkan 1 gramnya 1 juta. 1.000 kilo itu berapa duit Bu? Waduh, susah ngitungnya ya. Pusing ngitungnya Bu. Kalau dirupiahkan banyak sekali itu uangnya. Jadi ternyata Bu, seluruh harta anak orang kaya ini yang membunuh ayahnya dijual, dibelikan emas persis, tidak kurang tidak lebih seberat 1 ekor sapi miliknya anak yatim. Akhirnya berbalik tuh Bu. Si kaya jadi miskin, si miskin jadi kaya. Ini cerita dari surat Al-Baqarah. Antara lain ya lihat, masih banyak penjelasan-penjelasan Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ini. Jadi saya cuma mengilustrasikan, menjelaskan kenapa surat ini dikasih nama Al-Baqarah. Baik, kita lihat Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau kita baca Quran itu kita awali dengan ta'awuz dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baik dari jenis manusia atau dari jenis jin. Kita berlindung. Karena upaya mereka tidak pernah berhenti dan tidak pernah capek untuk bisa meruntuhkan kita, menghancurkan kita sebagai manusia. Maka kita selalu berjuang dan berdoa dengan mengucapkan kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali seluruh aktivitas kita, pekerjaan kita, ya, kemudian perkataan kita dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Jadi kalau mau masak, mau mandi, mau cuci, mau ke pasar, mau apa saja, kita awali dengan baca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kita tularkan juga buat anak dan cucu kita. Kita contohkan buat siapa aja. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim agar kita memperoleh dua keuntungan langsung, dunia dan akhirat. Dunia pekerjaan kita selesai, membuahkan hasil dan keuntungan, akhirat kita dapat pahala. Jadi kita bisa masuk surganya dua kali, baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Maka kata kuncinya biasakan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama bunyinya alif lam mim. Jadi kalau tulisannya seperti ini, bacaannya langsung satu-satu huruf hijaiyah, nggak boleh disambung, tidak boleh diwasol, gitu ya. Munfaridah, wahid, 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 satu-satu bacanya, Bu. Nggak boleh kita baca alama, nggak boleh. Alama nggak boleh, tidak boleh. Iya, alama gitu. Mau nadanya alama atau alama nggak boleh. Yang boleh alif lam mim. Jadi bacaannya itu munfaridah, satu-satu. Alif lam mim. Karena ini ada madnya, ya, panjang. Alif lam mim. Apa artinya? Allahu a'lam bimuradih. Ini tidak punya arti, hanya Allah yang tahu maksudnya. Mungkin ini sebagai apa ya? Sebagai pancingan agar kita penasaran. Sebagai pancingan agar kita pengen tahu apa isi kandungan dari surat-surat dalam surat Al-Baqarah ini. Ada yang menafsirkan alifnya Allah, lamnya malaikat Jibril, mimnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penafsiran orang. Jadi Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut penafsir dalam buku tafsir Jalalain. Itu seperti itu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika isim isyarah. Ai hadza bisa berarti ini. Karena zalika itu kata petunjuk, bisa itu, bisa ini. Bisa itu, bisa ini. Kalau itu namanya zalika. Kalau haza artinya ini. Jadi bisa itu, bisa ini. Apa yang dimaksud itu? Yang dimaksud itu Al-Quran yang berada di Lauhil Mahfuz. Al-Quran yang bukan materi. Al-Quran yang gaib, yang imateri. Maka disebut zalika itu. Jauh tuh ya. Kalau itu artinya jauh. Di Lauhil Mahfuz artinya tempat yang dijaga, tempat yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tersentuh sama siapapun. Namanya Lauhil Mahfuz. Tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah musnah Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz. Jadi ada tuh di situ. Itu bisa juga Al-Quran yang berada di benak-benak para hafiz dan hafizah. Hafiz dan hafizah itu. Jadi Al-Quran yang dihafal oleh hafiz dan hafizah, penghafal laki maupun penghafal perempuan. Maka diartikan zalika, artinya itu.
Dia akan musnah, akan hilang berbarengan dengan musnah hilangnya meninggalnya para hufaz. Betul gak ya? Kalau hafiznya meninggal, hafizohnya meninggal, maka Al-Qur'annya ikut dengannya gitu. Itu berarti zalika, artinya itu. Bisa dipahami ya, Bu? Zalika ay haza, zalika juga berarti ini, haza. Jadi kalau zalika artinya itu jauh, tapi kalau haza artinya ini. Ini artinya Al-Qur'an yang bisa kita pegang. Al-Qur'an yang bisa kita raba. Al-Qur'an yang bisa kita baca. Al-Qur'an yang bisa kita bawa. Al-Qur'an yang bisa kita simpan. Itu namanya ini yang kelihatan nih. Ini kelihatan yang terdiri dari huruf lembaran yang bisa jadi, bisa saja hilang, bisa saja musnah, bisa saja hancur. Betul. Oleh karena itu kita harus jaga sebaik-baiknya Al-Qur'an. Tempatkanlah Al-Qur'an di tempat yang terhormat karena dia berisi ayat-ayat suci, firman-firman Allah. Jangan sembarangan. Jadi jangan sembarangan naruhnya di mana aja gitu. Iya, ya, apalagi dibuang begitu aja. Diinjak sama orang. Ya, Al-Qur'an dicederai aja, kita akan terbakar emosi kita. Betul nggak, Bu? Ada Al-Qur'an yang tiba-tiba diperlakukan tidak bagus sama mereka yang tidak bertanggung jawab, maka umat Islam hatinya akan tersobek-sobek. Betul nggak, Bu? Oleh karena itu hargai. Kalau kita bisa menghargai, insya Allah orang lain juga bisa menghargainya. Jadi kita hargain ya, taruh di tempat yang baik. Tapi jangan ditaruh terus, iya ya, sampai bulukan gitu, Bu. Jangan ditaruh terus, kan ada, Bu, sekarang mas kawin seperangkat alat sholat berikut Al-Qur'an. Dibeliin tuh Al-Qur'an yang harganya 80 juta. Bahkan ada Al-Qur'an yang harganya 1 miliar. Pernah dengar, Bu? Ya. Itu di perpustakaan Madinah, ternyata ada Al-Qur'an harganya 1 miliar. Ya, nanti kalau ibu ke sana ngikut Bu Junda, saya ajak melihat Al-Qur'an yang harganya 1 miliar. Ya. Saya tanyain kenapa 1 miliar, saya pegang-pegang. Ternyata tulisannya pakai emas. Ya pantes 1 miliar. Betul gak, Bu? Jadi pakai tintanya tinta emas. Pantas nggak, Bu? Pantas, masuk akal. Ya kalau sampai 1 miliar. Kata saya begini, Bu. Kalau seandainya saya beli Al-Qur'an 1 miliar ini dan dijamin saya masuk surga, saya beli. Saya jual dah rumah nggak apa-apa. Dijamin masuk surga. Tapi bisa jamin nggak? Enggak. Al-Qur'an itu bukan jaminan kita bisa masuk surga, tapi mengamalkan Al-Qur'an bisa menjadi jaminan masuk surga. Jadi bukan berarti lembarannya pakai emas atau pakai kertas biasa, tapi pelajari, dengarkan, amalkan, hayati dalam kehidupan kita, pasti kita masuk surga dunia dan akhirat. Itu baru dipastiin, Bu. Betul kan? Kalau umpamanya dijamin masuk surga, semua pada beli nih. Iya. Yang ada duit, iya. Iya. Yang ada duit, yang nggak ada duit juga diada-adain kan? Iya, kayaknya. Tapi nggak menjamin. Yang seperti itu tidak menjamin. Jadi zalika itu Al-Qur'an. Kita cuman diperintahkan ta'allamu, ya. Belajarlah Al-Qur'an, ngajarlah Al-Qur'an. Kalau sudah pinter harus ngajar. Kalau belum pinter harus belajar. Karena belajar mengajar Al-Qur'an adalah berpahala. Bahkan wa amsitu, dengarkan. Dengarkan aja berpahala.
belajar, dengarkan, ngajar, berpahala. Tapi sudah bermanfaat atau belum nih Al-Quran buat kita? Cuman sekedar belajar, mengajar, mendengarkan. Sudah bermanfaat belum? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena yang pasti Al-Quran yang telah kita pelajari itu harus kita hayati menjadi pola hidup kita. Harus kita amalkan dalam bersikap, bertutur kata, dan berperilaku. Barulah dia bermanfaat. Kalau belum, berarti Al-Quran cuman menjadi pajangan atau bacaan doang. Nauzubillah min zalik. Zalikal kitabu, ini kitab. Jadi yang saya maksud ini yang kita pegang nih, ya biar. Ini kitab, kitab Al-Quran. Kenapa disebut dengan kitab? Karena kitab itu yang berjumlah dari lembaran. Ini kan lembarannya banyak, dijadiin satu disebut dengan Alkitab. Jadi Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu namanya bukan Al-Quran aja, tapi bisa jadi Alkitab. Ya, tetapi Alkitab ini sudah lebih populer di agama Yahudi dan Nasrani. Maka yang paling tepat, yang paling pas kita mengucapkan dengan nama Al-Quran. Jadi lebih pasnya itu. Jangan kita sebut Alkitab, nanti jadi rancu. Ya, yang kita maksud Alkitab ini Al-Quran, tapi orang lain belum tentu punya pikiran yang sama. Terjadi miskomunikasi nanti. Perbedaan antara yang kita maksud dengan yang mereka maksud, nanti jadi Makanya kita Al-Quran aja lah Bu ya. La raiba fih. La artinya nafiyah. La nafiyah ini berarti tidak. Di situ tidaknya benar-benar tidak tuh. Tidak. La raiba, tidak meragukan. Litakid, tidak meragukan. Di dalam Al-Quran ini tidak meragukan, tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi kita betul-betul harus yakin seyakin-yakinnya. Jangan kita biarkan celah untuk kita tidak percaya terhadap ayat-ayat suci Al-Quran ini. Tidak meragukan dan tidak diragukan. Ini betul-betul masih asli Bu. Al-Quran doang. Cuma satu-satunya kitab Allah yang asli sekarang cuman Al-Quran. Sementara kitab-kitab yang lain sudah dipalsukan, sudah diganti, ditukar, dirubah, dipalsukan. Tapi Al-Quran dijaga oleh Allah dengan jaminan Allah itu sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu jaminan dari Allah. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran ini, dan aku pula yang jaga. Tidak ada yang berani, tidak ada yang punya kemampuan untuk merubah, menukar atau memalsukan. Berapa kali kita pernah dengar ada bacaan Al-Quran yang berbeda, langsung didetek, langsung diketahui oleh umat, yang akhirnya ditarik kembali. Betul gak Bu? Pernah Bu? Ada orang mencoba-coba untuk memanipulasi Al-Quran, tapi gak bisa-bisa. Insya Allah sampai akhir nanti, karena Allah sendiri yang menjamin Al-Quran ini betul-betul asli. Tidak ada yang bisa merubah. Jadi la raiba fih, kata Allah. Tidak meragukan, tidak diragukan Al-Quran ini. Di dalamnya di dalam Al-Quran ini yang kita pelajari sekarang terdapat hudan. Tapi kalau kita mau wasol, tanwin bertemu dengan lam, hukum membacanya namanya apa Bu? Tanwin bertemu dengan lam, ya, idgham.
Ya, jadi masuk tuh hudal, jadi bukan hudal, tapi hudal. Lamnya masuk. Jadi kalau kita mau wasal, hudal lil muttaqin. Di dalamnya itu terdapat hudan. Hudan itu artinya petunjuk. Petunjuk, Bu. Sekarang kita bertanya, apa mungkin Al-Quran ini bisa jadi petunjuk? Apa mungkin Al-Quran ini bisa jadi pedoman untuk kita hidup secara pribadi, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bersosial, hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Apa mungkin jika kita tidak paham isi kandungan dari Al-Quran? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Impossible itu, Bu. Tidak mungkin. Sama aja bagi orang yang buta huruf, buta aksara, buta akal, kalau dia punya jam mewah, dia pakai jam mewahnya, ditanya orang jam berapa, dia nggak tahu itu angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya. Ya, akhirnya dia tebak-tebak aja. Karena jam semewah apapun tidak akan berguna, tidak akan menjadi petunjuk waktu bagi orang yang tidak paham yaitu tadi angka-angkanya. Benar nggak ya? Demikian Al-Quran. Oleh karena itu, belajar Al-Quran menjadi wajib ain, bukan wajib kifayah. Wajib ain itu artinya wajib bagi setiap orang. Setiap orang. Mulai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari buayan sampai masuk kuburan, sampai masuk ke liang lahat. Itu wajib belajar Al-Quran. Baca Yasin terus nggak masalah, berpahala. Tapi Yasin nggak akan berguna bagi seseorang yang baca doang, kecuali dia paham apa yang terkandung dalam bacaan Yasin tersebut dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hudan lil muttaqin, ternyata dia hanya berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa gak bakalan berfungsi. Siapakah yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu orang yang menjalankan semua perintah Allah, no comment, tanpa komentar, no komplain, tanpa komplain, no right, tanpa ragu-ragu. Jadi kan ada orang yang masih setengah-setengah, masih komplain, masih komentar gitu. Kenapa? Jika kenapanya untuk kita pelajari, nggak masalah. Tapi kalau kenapanya untuk kita tinggalkan, itu justru jadi masalah. Kita pelajari ya, kenapa ya Allah nyuruh kita sholat. Kita pelajari itu apa yang ada dalam perintah sholat. Kenapa ya Allah nyuruh kita zakat. Kita pelajari itu apa yang terdapat manfaat dari zakat. Kenapa ya Allah merintahkan kita haji. Kita pelajari. Itu justru meningkatkan kualitas iman kita dan amal soleh kita. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jangan cuma taklid, jangan cuma ittiba. Kalau ittiba cuma ngikutin doang, Bu. Orang sholat ikut sholat, ya itu namanya ittiba. Dia tahu sholat itu perintah Allah, itu namanya ittiba. Ada orang yang cuma taklid, sholat dia sholat, tapi dia tidak tahu kalau itu perintah Allah, kalau itu wajib hukumnya, namanya taklid. Yang taklid ini hukumnya haram, kagak boleh. Paling tidak kita ittiba. Yang paling top, paling bagus, namanya ijtihad. Kalau ijtihad dia nanya dulu sama dirinya, kenapa ya disuruh sholat? Ternyata sholat itu fungsinya tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Ternyata sholat itu fungsinya imaduddin, tiang agama. Jadi dipelajari terus. Pas dia pelajari, ternyata sholat itu berfungsi juga untuk amilus sholihah,
ada nilai amal sosial kepada masyarakat. Di mana kita disuruh berdiri tegak agar kita bisa berjuang. Kalau kita sudah bekerja keras dan berjuang, kita bisa jadi orang kaya. Kalau kita sudah jadi orang kaya, kita bisa membantu orang-orang miskin. Kenapa harus ke kanan nengoknya, harus ke kiri? Lihat, di kanan banyak orang hebat. Jadikan contoh. Kenapa kita harus lihat ke kiri? Lihat, di kiri banyak orang yang kurang beruntung, harus kita bantu. Nah, itu kayak gitu. Itu kita harus pelajari semua. Bukan hanya sholat doang, tapi sholatnya tidak membumi. Sholat mah sholat, jahat mah jahat. Betul nggak ya? Korupsi mah korupsi. Ya, zalimin orang mah zalimin orang. Jadi sholatnya tidak berguna itu. Tidak bermanfaat bagi orang lain. Itu namanya cuma melepaskan kewajiban. Setelah sholatnya selesai, begadah, udah sholat, ya. Tapi sholatnya tidak punya pengaruh positif buat dirinya, apalagi buat orang lain. Sudah bebas lah, udah haji. Pulang haji ya, apa hajinya? Haji taumat. Pulang haji ya tetap aja kumat. Benar nggak Bu? Umroh tiap tahun, haji berkali-kali, korupsi jalan terus. Benar nggak Bu ya? Tidak berguna hajinya. Nah itu seperti itu. Jadi hanya lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa, yang mengerjakan perintah Allah tanpa keraguan, meninggalkan larangan Allah tanpa keraguan. Dan bilang sama Allah, jangan makan makanan yang haram. Kalau dia muttaqin, dia tinggalin. Enggak nyobain. Enggak apa-apa lah dikit mah nyobain. Nah, itu belum muttaqin namanya. Masih pengen nyobain. Biar tahu rasanya gimana. Ini korupsi enggak banyak kok, sedikit doang, cuma 1 miliar. Nah, nyobain katanya Bu. Itu tidak muttaqin namanya. Karena dia masih melanggar larangan Allah. Kalau Allah sudah bilang kerjakan, kerjakan. Dan kita harus yakin semua yang diperintahkan Allah punya nilai-nilai kebaikan, punya nilai-nilai kebajikan. Dan apapun yang dilarang Allah pasti punya nilai keburukan. Itu Bu ya. Karena punya nilai keburukan ya kita jauhin. Karena punya nilai kebaikan maka kita kerjain gitu. Puasa enggak takut nanti sakit. Berarti dia masih ragu nih. Masih roiba, tidak pakai la. Karena dia masih ragu. Makanya kan kalau orang ngelahirin, kemudian punya anak, kemudian ninggalin puasa, itu didenda. Jadi dia bayarnya bisa bayar puasa plus fidyah. Karena ada alasannya dia. Meninggalkan puasa karena takut anaknya mencret. Itu ada kena denda itu. Tapi kalau dia meninggalkan puasa memang karena dia sakit, dia meninggalkan puasa karena perjalanan jauh, itu boleh, nggak ada denda. Karena tidak ada ilatnya, tidak ada alasan syar'inya gitu. Nah itu seperti itu. Berarti dia masih ragu. Kalau dia puasa, anaknya nanti mencret, masih ragu dia. Padahal dalam pembuktian apapun tidak akan membawa mudarat kalau kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Kerjain aja. Insya Allah Allah yang menjadi penjaga. Karena pada hakikatnya anak, harta benda, sekalipun dirimu sendiri itu cuma titipan dari Allah. Pemilik yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang paling pas, yang paling pandai untuk menjaganya. Betul gak? Iya, pemilik sebenarnya. Kita banyak banget kekurangannya, Bu. Anak kita pengennya menjadi begini, jadinya begitu. Betul gak, Bu ya? Suami kita pengennya begini, jadinya begitu. Benar gak, Bu ya? Banyak kekurangan yang namanya manusia. Nah, kita harus bersyukur, harus menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau enggak, gonta-ganti mulu laki. Betul gak, Bu ya? Aduh, ternyata saya bukan yang kayak begini nih pengennya yang begitu. Nikah lagi, cerai lagi. Dia nikah lagi, dapatnya begitu lagi, lain lagi. Aduh, bukannya begini saya.
Dia namanya menerima takdir. Dan orang yang paling bahagia kalau dia bisa nerima yang Allah berikan kepadanya. Itu ya. Udah emang saya mendapatnya kayak gini, berarti udah ketentuan Allah. Saya syukurin. Walaupun ini nasi udah jadi bubur, tapi bagaimana bubur ini bisa mengenyangkan dan lezat untuk kita santap. Nah, harusnya begitu tuh. Kita berpikirnya yang bawa positif, manfaat buat diri kita. Jadi mutakin. Jadi kalau buat orang yang tidak mutakin, Al-Quran gak ada gunanya. Ibu ya, gak ada gunanya tadi. Sama dengan bagi tadi orang-orang yang tidak paham terhadap aksara dan huruf tuh ya, seperti itu. Kita lanjutkan Bu. Pertanyaannya tadi al-muttaqin. Siapakah yang muttaqin tersebut? Dijelasin sama Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu ciri-ciri orang yang muttaqin. Ciri-ciri orang yang muttaqin yang pertama alladzina yu'minuna. Orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Beriman itu artinya mempercayai. Syarat iman itu ada 3. Yang pertama, tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati. Jadi hati kita membenarkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, wa taqriru bil lisani, mengucapkan lewat lisan dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga wa taf'alu bil arkani, membuktikan lewat perbuatan. Kalau Allah suruh kita sholat, Allah suruh kita puasa, Allah suruh kita zakat, Allah suruh kita haji, kita kerjakan. Betul gak Bu? Itu yang namanya iman. Ya, alladzina yu'minuna, orang yang beriman. Yang kedua, iman dalam arti rububiyah, iman dalam arti uluhiyah. Kalau iman dalam arti rububiyah itu Bu, kita mengakui Allah lah zat satu-satunya yang menciptakan. Baik menciptakan kita maupun menciptakan alam jagat raya. Allah lah satu-satunya yang menggerakkan. Kalau Allah mengatakan kamu tidak bergerak, kita tidak bisa bergerak. Allah lah zat satu-satunya yang memberikan rizki. Dan Allah lah zat satu-satunya yang menghidupkan dan yang mematikan. Itu namanya tauhid rububiyah. Jadi kita menggunakan ininya Bu, akal. Rasio kita dikasih hidayah yang paling besar namanya hidayah akal, hidayah rasio. Hidayah ini tidak diberikan Allah kepada makhluknya yang lain, cuma satu-satunya yang diberikan yang namanya manusia. Tapi kata Allah ada konsekuensinya. Kalau kamu nerima hidayah akal, kamu harus bertanggung jawab. Jika kamu salah, tempatmu di neraka. Jika kamu benar, tempatmu di surga. Jadi yang masuk surga, masuk neraka adalah manusia dengan menggunakan hidayah akalnya. Jadi beriman tuh. Yang kedua, namanya tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah atau ubudiyah? Berkaitan dengan peribadatan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi hidup kita ini adalah pada hakikatnya sebuah pengabdian. Pengabdian kita kepada Sang Pencipta alam jagat raya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengabdian kita ini. Jadi tidak boleh menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah itu namanya syirik.
Orangnya namanya musyrik. Orang yang melakukan perilaku syirik, orang musyrik tersebut jika dia meninggal belum sempat bertaubat, maka dosa syiriknya tidak terampuni. Tubuh paling harus hati-hati banget itu. Dosa lain masih bisa diampuni. Ninggalin sholat, ninggalin puasa, ninggalin zakat, ninggalin haji masih ada solusi. Ninggalin puasa masih bisa dibayarin fidyah sama ahli warisnya. Masih bisa dibayar dengan puasa, dengan niat puasa untuk orang tuanya. Masih bisa. Namanya bayar apa Bu kalau puasa? Kodok. Iya, masih bisa dikodok sama anaknya atau ahli warisnya. Masih bisa dibayarin fidyah sama ahli warisnya. Ninggalin haji masih bisa dilanjutkan sama anaknya atau menggunakan jasa orang lain. Namanya apa Bu? Badal haji. Badal haji. Ninggalin zakat masih bisa dilanjutkan oleh anaknya. Tapi ninggalin bertaubat sebelum kita meninggal, setelah meninggal belum sempat bertaubat karena melakukan praktek syirik, dosanya tidak akan diampuni Allah. Nanti kita ketemu surat Yasin. Inna nahnu nukil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat 12 surat Yasin. Ya, sesungguhnya aku menghidupkan orang yang telah meninggal, kata Allah, dan mencatat seluruh perbuatan manusia tersebut ketika dia hidup, dan bekas-bekas yang akan dia tinggalkan yang masih bisa berpengaruh walaupun dia sudah meninggal. Apa? Shadaqatun zariyah. Yang pertama sedekah zariyah. Yang kedua ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang dapat mendoakan orang tuanya. Itu masih bisa diampuni lewat 3 bekas yang kita tinggalkan. Tapi dosa syirik tidak akan pernah diampuni Allah walaupun punya 3 peninggalan. Dalam surat Al-Fatihah disebutkan ayat berapa nih Bu? Bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat berapa tuh Bu? Ayat kelima. Nah, kepada Engkaulah saya menyembah, kepada Engkaulah saya minta pertolongan. Kalau minta pertolongan kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, namanya syirik. Udah gak kayak gini deh Bu. Ibu mau buka usaha, perusahaan Bu. Ibu join 2 orang. Kita buka perusahaan, modal masing-masing sekian miliar. Terus rasanya kok belum yakin kalau belum minta pertolongan di luar 2 orang. Ada yang jalan yang benar, ada jalan yang sesat. Kalau jalan yang sesat, dia pergi ke dukun yang pakai jasa jin. Mbah, saya minta apa ya namanya Bu? Penglaris, namanya penglaris gitu. Ya biar usaha saya maju, saya mintalah benda-benda atau apa kayak gitu ya, biar usaha saya maju. Ke dukun dia. Terus mbah dukunnya bilang begini, Bu, Pak, ini mau paket yang berapa? Kata mbak dukunnya begitu. Iya. Emang kenapa Mbak? Soalnya pengen yang cespleng atau yang proses lama. Kalau yang prosesnya lama itu biayanya ganjil. Ganjilnya berapa? Ganjilnya berapa Bu? 9.999. Ganjil tuh harganya. Tapi kalau pengen yang cespleng, cepat, itu lengkap, nggak ganjil, namanya genap. Berapa Mbak? Itu harganya 1 miliar. Wah, kok gede banget ya Bu ya. Subhanallah sekalian, pakai bayar. Karena menggunakan jasa
jin. Tapi ada yang jalur yang bagus, yang baik. Dia datang ke orang yang dianggap ahli ibadah, dianggap paham. Taruhlah ke ulama. Pak ulama, Pak Ustadz, Ustazah, ini mau buka usaha, mohon doanya. Karena kata Allah, doa orang yang dosanya kurang cepat dikabulin. Doa orang yang dosanya banyak berfungsi untuk ngapusin dosa dulu. Kayak kita punya anak nih 2. Anak kita 2 orang ini, dua-duanya ngampir kita. Dua-duanya bawa piring, minta makan, mah minta makan. Satu anak kita bawa piring yang bersih, tangannya bersih. Satu yang lain bawa piring yang kotor, tangannya kotor. Mana yang kita kasih? Yang bersih. Kalau yang kotor, kata kita, cuci dulu piringnya, cuci dulu tangannya. Demikian pula doa. Kalau kita berdoa, kita masih kotor, banyak dosa, bukan tidak dikabulkan doa kita. Tapi doa itu baru berfungsi ngapusin dosa-dosa dulu. Jadi kalau ibu merasa kok doa melulu kagak dikabul-kabulin, bukan tidak dikabulin. Ibu harus koreksi diri, berarti dosa saya masih banyak nih. Nah, kayak gitu ya. Iya, oleh karenanya dia datang ke Ustadz, karena Ustadz itu mungkin dosanya lebih sedikit dari kita. Kalau nggak ada, nggak mungkin. Namanya manusia itu kan mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa gitu. Karena dia sedikit dosanya, maka doanya lebih cepat dikabulin ketimbang kita doa sendiri. Betul nggak Bu ya? Tapi kita juga terus saja berdoa, jangan berhenti. Ya, biar dosa kita habis nantinya. Nah, kemudian Bu, ini gratis. Kalau ke rumah Pak Ustadz, Bu saja gratis. Nggak bawa apa-apa juga nggak masalah. Apalagi bawa apa-apa, betul nggak? Iya, apalagi bawa apa-apa. Nggak, saya ingat kemarin Bu, kira-kira ada 2 bulan yang lalu, mana hujan besar, tahu-tahu ada 2 ibu datang ke rumah saya bawa sesuatu Bu. Saya kaget, ya Allah, ibu jauh-jauh, kemudian hujan-hujanan, bawa sesuatu lagi ke saya. Emang ada apa Bu? Saya tanya gitu. Iya Bu, saya mau ngawinin, minta Fatihah. Jadi minta Fatihah apa Bu Juna, jauh banget. Minta Fatihahnya sama Bu Juna, mana jauh banget Bu. Emang mau ngapain? Mau nikahin anak, mau pesta Bu, biar gak hujan, biar undangannya datang semua, biar makanannya cukup, kata dia Bu, biar kagak rugi. Bagus Ibu Bu. Ibu tepat kata saya. Ibu datangnya tepat. Karena nanti pestanya masih seminggu lagi, 10 hari lagi. Ibu tepat. Jangan ada jamaah saya ngundang Bu selamatan. Kenapa Ibu ngundang selamatan Bu? Tolong doain biar berkah. Ibu udah pestanya udah 2 hari yang lalu. Kalau ini kan merekomendasi ya Bu ya. Kalau ini kan selamatan ya Bu ya, sudah kenyataan. Emang kenapa Bu? Iya, saya ini mana nggak punya bapak, anak ini anak yatim. Tapi saya pengen pesta, saya nggak punya duit, akhirnya ngutang duit Bu. Iya, Ibu ngutangnya berapa sekian? Ya. Ibu perkiraan Ibu kemarin yang datang banyak nggak? 90% datang. Saya disuruh bantuin bukain amplop. Bukain amplop, saya bantuin dia Bu ya. Dia akhirnya kata saya, Ibu sebetulnya salah Bu. Harusnya Ibu 10 hari atau sebelum acara Ibu minta doa. Itu rekomendasi sama Allah, nanti biar Allah kabulin. Betul gak Bu? Ternyata Bu, kurangnya banyak banget. Kurangnya banyak banget. Akhirnya sambil ngitung, air matanya banjir Bu. Gimana ini bayar utang? Ibu nyusahin saya katanya. Ibu nyusahin saya. Kenapa nyusahin saya? Saya jadi kagak tega kan Bu ya. Ngelihat anak yatim, kemudian dia harus bayar utang. Nah, itu doanya salah. Doanya harusnya sebelumnya. Jadi minta dulu, baru ngelaksanain. Ini dilaksanakan dulu, baru minta. Ya udah enggak. Ini udah nggak bisa itu kayak gitu Bu ya. Telat namanya. Nah, itu seperti itu ya Bu ya. Maka di sini orang yang beriman, kalau kita merasa Allah itu penting buat kita, karena Dia segala-galanya, Dia yang memberikan segala-galanya, patutlah Dia kita dekatin. Jangan sampai kita jauhin.
Kalau kita dekati, Allah ridho, Allah ikhlas, Allah kasih semuanya. Pakai apa mendekatinya? Yaitu pakai ibadah. Maka disebut dengan tauhid uluhiyah wa tauhid ubudiyah. Pakai ibadah, pakai sholat, pakai baca Quran, pakai zikir, pakai doa. Nah ini deketin Allah. Ya itu disebut dengan tauhid ubudiyah. Kita ibadah sama Allah. Kita sholat sunnah kita kerjain, apalagi sholat wajib. Yang berat sih ya. Allah sendiri bilang as-sholatu lakabiratun illa alal khasiin. Sholat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Karena kita dapat tantangan halangan yang namanya syaitan, yang selalu ngotak-ngatik hati kita. Tidur apa sholat ya? Pergi ke pasar apa ngaji ya? Nah itu ada peperangan dalam diri kita. Kadang-kadang yang menang justru yang qabihat, yang jelek. Yang kalah justru yang hasanat, yang baik. Benar gak Bu ya? Itulah kenyataan kayak begitu. Maka betul kata Rasulullah, kalau hidup ini adalah sebuah peperangan dan perjuangan, maka kita harus siap di medan perang dan kita harus siap menang. Coba ajaran haji Bu. Tidak sah haji kita kalau kita belum ngelemparin setan. Namanya jumroh. Betul gak Bu ya? Belum sah haji kita kalau belum kita merenung yang namanya wukuf. Kan kayak gitu Bu ya? Di tempat wukuf kita merenung, mengatur strategi. Merenung itu mengatur strategi. Bagaimana saya ngadepin hidup nih? Bagaimana biar keluarga saya ini menjadi keluarga samawa? Bagaimana agar anak saya sukses, soleh dan solihah? Bagaimana agar rezeki saya banyak halal dan barokah? Untuk memperoleh itu semua pasti ada ujian, pasti ada tantangan. Betul nggak Bu? Iya. Kita harus hadapi ujian dan tantangan itu. Kita harus punya senjata. Senjata kita tidak perlu besar-besar, tidak perlu berat-berat. Senjata kita cukup simbolnya dengan kerikil-kerikil kecil. Ambil kerikil di Muzdalifah. Setelah kerikil kecil kita ambil, mulailah kita lempar dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita lemparin. Kita jadikan setan itu musuh kita. Jangan sampai kita temani dia. Apalagi kita jadikan dia sahabat. Apalagi kita jadikan dia keluarga. Tapi dia adalah musuh yang nyata. Inna syaiton aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Betul gak Bu? Itu simbol-simbol semua yang harus betul-betul kita angkat dan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Bukan pergi haji cuman pergi doang. Orang ngambil batu, orang ngelempar, orang masuk ke dalam Masjidil Haram ngangkat sendal semuanya. Saya pernah punya jamaah Bu, dia dari Jawa Timur. Mereka itu ikut haji lantaran dapat hadiah susu coklat, susu Denkau. Dulu tuh ada, dapat sampai dengan 1 bus hadiah susu. Dari mana-mana itu Bu. Karena jaraknya jauh-jauh, akhirnya mereka tidak bisa ikut manasik. Jadi nggak ikut manasik dia Bu. Tahu-tahu kita terima di pemberangkatan. Antara lain salah satu jamaah saya itu dia TNI, tentara. Ya, tentara Bu. Kemudian kita mau ngambil umroh nih Bu. Tahu-tahu dia udah pulang duluan. Kita baru pulang belakangan, dia udah rapi Bu, udah pakai baju biasa. Kita masih ngos-ngosan Ibu. Dia nanya, "Ibu baru pulang Bu?" "Iya Pak." "Bapak udah pulang?" "Saya dari tadi pulang Bu." Katanya gitu. "Hah, hebat amat. Saya yang udah biasa, saya udah hafal aja baru pulang. Dia udah pulang duluan." "Kok bisa Pak?" kata saya gitu. "Ya bisa lah Bu, saya pakai strategi. Saya pakai siasat." Ya namanya TNI, dia pakai strategi, pakai siasat rupanya Bu. Dia pikir lagi perang gitu Bu. "Bapak siasatnya kayak gimana? Strateginya kayak gimana?" "Bu, saya masuk ke masjid. Saya lihat di depan Ka'bah umpel-umpelan manusia banyak banget. Sementara di tempat sa'i longgar kosong. Akhirnya saya sa'i dulu baru tawaf."
Bu, sa'i dulu baru tawaf dia, Bu. Ih, ya Allah Bapak kagak sah. Iya ya. Ibadah umroh Bapak batal. Loh, kok bisa batal, Bu? Bapak tidak tertib. Tidak tertib aturan. Aturannya tawaf dulu baru sa'i. Habis sa'i baru tahallul. Dia sa'i dulu baru tawaf. Akhirnya Bapak batal, nggak sah. Ya, umrohnya. Bapak harus bayar dam 1 ekor kambing. Jadi dia malah celaka, Bu. Malah rugi. Udah batal disuruh beli kambing, nyembelih kambing bayar dam. Nah, Bapak tuh harus ikut mursid. Walaupun Bapak jenderal sekalipun, yang paling tahu adalah pembimbingnya. Betul gak, Bu? Nah, itu seperti itu. Jadi ini kayak gini, Bu, ya, yang harus betul-betul kita pelajari. Yang pertama, rukun iman itu kita harus percaya bil ghaibi, yang goib. Yang goib siapa, Bu? Kalau goib itu artinya apa? Goib, mamanya dipanggil nih, di absen sama Bu Guru. Ibu Fatimah hadirah. Bapak Ahmad hadir. Ibu Zainab goibah. Ya? Bapak Ali goib. Apa artinya? Kalau hadirah ada. Kalau goibah tidak ada. Pertanyaannya, tadi Ibu Zainab sama Bapak Ali, dia ada atau memang tidak ada? Di lokasi dia tidak ada. Tapi dia ada nggak di tempat lain? Ada. Di tempat lain ada. Jadi bukan tidak ada, dia ada. Cuman di tempat yang kelihatan dia tidak ada. Itu namanya goib. Siapa yang dimaksud dengan yang goib? Yang pertama Allah. Allah itu goib, nggak kelihatan bagi umat Islam. Tapi keberadaan Allah bisa didetek. Ada kita, ada Allah. Ada alam ini, ada Allah. Bekas yang bisa kita saksikan menunjukkan adanya keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita, ada seorang yang tiba-tiba kecelakaan, akhirnya dirawat sama orang ahli ibadah. Orang yang kecelakaan ini bukan muslim. Dia selalu melihat nih sama orang ahli ibadah sholat terus, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha. Jadi sholat terus, Bu. Lama-lama dia bertanya, Tuhan itu nyembah apa? Saya dari kemarin berapa hari di rumah Tuhan, saya tidak lihat Tuhan. Nggak kelihatan kan? Kita lihat cuman ada yang di depannya ada Ka'bah buatan, ada yang Ka'bah langsung, ada yang kosong, ada yang lihat ke bawah, ada juga yang sholat lihat ke atas. Betul gak, Bu? Tapi Tuhan tidak ada. Oh, Tuhan pengen tahu Tuhan saya. Iya, saya pengen banget tahu. Kalau orang Kristen ada salibnya, betul gak, Bu? Orang Hindu Buddha ada patungnya, betul gak, Bu? Tapi orang Islam apa yang disembah? Gak ada. Simbolnya gak ada sama sekali. Akhirnya ya, kalau pengen tahu Tuhan saya, besok kita jalan-jalan ya. Udah bisa jalan kan? Udah. Besok ikut saya jalan-jalan. Dia pergi ke satu tempat. Ya, ada satu tempat, ada hutan kecil. Menuju hutan kecil tersebut ada padang pasir. Padang pasir, hutan kecil. Akhirnya dia jalan terus mau menuju hutan kecil tersebut. Sebelum sampai hutan kecil, ternyata ada bekas telapak kaki harimau. Binatang yang sangat ditakutin. Si orang non muslim ini bilang, Tuhan kita pulang aja. Ya, kita pulang aja. Kenapa? Belum sampai ke hutan kecil kita udah pulang. Karena di hutan sana ada harimau. Kok kamu tahu ada harimau? Ada kaki-kaki harimau. Ya, karena ada bekas kaki harimau, pasti di sana ada harimaunya. Terus akhirnya dia pulang. Pas sampai di rumah dia bilang, saya belum ketemu Tuhan. Kamu sebetulnya udah tahu jawabannya. Kenapa kamu takut sama harimau? Padahal harimaunya tidak ada. Ya, karena ada telapak kakinya. Setiap ada telapak kaki pasti ada harimaunya.
Nah, itu seperti itu cara logika. Adanya kamu, adanya aku, adanya alam jagat raya ini menunjukkan adanya Tuhanku dan Tuhanmu. Rabbi wa rabbukum. Pada hakikatnya Tuhanku itu juga Tuhanmu. Betul gak? Karena sama kayak orang tua, punya anak banyak. Ada yang patuh berbakti sama orang tuanya, tapi ada yang ingkar, melawan dan tidak berbakti, menjadi anak durhaka. Nah, demikian pula Bu, umat manusia ada yang patuh, namanya mukmin, muttaqin. Ada yang membangkang keluar, tidak mengakui Tuhannya, adalah orang kafir. Jadi kafir itu yang membangkang, yang keluar dari seharusnya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Jadi yang pertama bil ghaibi. Selain Allah, apa yang gaib? Yang harus kita yakini, malaikat. Kita harus percaya kepada malaikat-malaikatnya. Selain malaikat, ada nggak yang gaib? Allah, malaikat, apa lagi Bu? Rukun iman ada 6. Pertama, percaya pada Allah. Yang kedua, percaya pada malaikat. Yang ketiga, percaya pada kitab Allah. Keempat, percaya kepada Rasul. Kelima, percaya pada hari kiamat. Keenam, percaya pada takdir. Nah, tadi yang gaib itu satu Allah, dua malaikat. Yang ketiga, kalau hari kiamat itu gaib atau nggak gaib? Gaib juga itu. Hari kiamat kan nggak ada yang tahu. Kapan datangnya hari kiamat, baik sugro ataupun kubro. Kalau yang sugro tentang kematian, kita tahu nggak kapan kita mati? Kita tahu nggak di mana kita mati? Kita tahu nggak kenapa kita mati? Gak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Karena tidak ada satupun yang tahu, maka disebut gaib. Yang terakhir apa Bu? Takdir. Takdir ada yang tahu nggak? Nggak ada. Takdir tidak ada yang tahu. Karena takdir tidak ada yang tahu, maka disebut gaib. Maka kita harus percaya kepada yang gaib. Ya, yang gaib ini yang nggak kelihatan, tapi ada. Berikutnya, wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa itu setelah dia beriman, dia tunjukkan keimanannya. Karena iman itu awalnya cuma tasdik di qalbi, membenarkan dalam hati. Kalau cuma di hati doang, nggak ada yang tahu. Ibu tahu nggak kalau saya aus? Enggak, karena saya nggak minta minum. Ibu tahu nggak kalau saya buka, kemudian saya ambil, saya minum? Ibu tahu, karena saya melakukan. Maka persyaratannya bisa pakai omongan, bisa pakai perbuatan. 3 syarat iman. Pertama, percaya dalam hati. Kedua, diucapkan lewat lisan, syahadat. Ketiga, dilakukan, dibuktikan pakai perbuatan. Itu iman. Nah, nanti paham-paham dalam Islam banyak. Ada paham dalam Islam, iman itu cuma dalam hati. Tidak ada kaitannya dengan perkataan. Tidak ada urusannya pakai pekerjaan. Namanya iman dalam hati. Paham itu disebut murji'ah. Jadi murji'ah namanya. Ada orang yang kayak gitu Bu. Ya, saya mah agama saya begini-gini aja. Mau sholat ya sholat, enggak ya enggak. Tapi saya percaya sama Tuhan. Ada yang kayak gitu tuh Bu. Ya, seperti kejawen, ya, aliran kebatinan. Itu seperti itu tuh. Yang sekarang aliran kepercayaan tuh. Itu tuh yang namanya murji'ah. Tapi ada yang separuh doang, yaitu hati sama ucapan, tapi tidak pakai perbuatan. Tapi ada 3 yang harus pakai hati, pakai perkataan, pakai perbuatan, tapi aliran garis keras, namanya Khawarij. Kalau Khawarij mah
kamu nggak sepaham ya sama saya. Kamu kalau sepaham sama saya, kamu harus pindah ke kelompok saya. Walaupun kamu itu bapak saya, walaupun kamu itu ibu saya, walaupun kamu itu anak saya, tapi kalau tidak sepaham dengan saya, kamu bukan kelompok saya. Karena bukan kelompok saya, maka darahmu halal. Namanya Khawarij. Itu yang diusung, yang dianut oleh Islam garis keras. Teroris. Nah, kalau udah tahu yang dibom orang Islam itu kan saudara kamu, betul nggak Bu? Ternyata dia menganggap kita bukan saudara karena kita tidak sepaham dengan dia. Itu namanya kelompok Khawarij. Akhirnya yang biasa-biasa aja namanya ahli sunnah wal jamaah, disingkat menjadi aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Kita ini nih, alhamdulillah kita sebagai orang yang menganut ahli sunnah wal jamaah. Jadi wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Di sini kalimatnya tidak amilu, tapi akimu. Yukimu dari kata akoma, jadi akimu, jadi yukimu. Yukimu itu mendirikan sholat, mendirikan sholat. Ini udah mau azan ya Bu ya? Ya ini belum kelar nih Bu, karena nanti jelasin sholat ini banyak banget ya. Kita sudahin aja ya, nanti kita lanjutkan di bulan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu ya, karena kalau cuma dibahas dirikan sholat aja nanti nggak mantap ya Bu ya, nggak dalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bu. Agar bermanfaat, kita tutup dengan doa. Kita angkat kedua belah tangan kita mohon agar Allah mengabulkan segala munajat, segala doa-doa yang kita panjatkan. Kita beristighfar 3 kali bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana taqabbal du'aana innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina innaka samii'un 'aliim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabri wa qina azabas sirat wa qina azabal mizan wa adkhilnal jannata ya Allah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ustazah. Semoga apa yang disampaikan dapat menghibur kami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya kajian pada siang hari menjelang sore hari ini, maka berakhir pula pengajian kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita beristighfar 3 kali lalu baca doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wa